Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Melanjutkan pembacaan kitab Al-Azkar An-Nawawi. Pada pertemuan kali ini kita sampai kepada bab at-tasyahud fi shalah, pembahasan tentang tasyahud di dalam salat ya. I'lam, ketahuilah, anna salata in kanat rak'ataini fahasiba kasubuhi wan nawafili falaysa fiha illa tasyahud wahid. Ketahuilah bahwa salat jika 2 rakaat saja seperti subuh atau salat sunnah yang lainnya, maka di dalam salat yang 2 rakaat itu cuma ada 1 kali tasyahud ya. Wa in kanat salasu raka'atin, jika salatnya 3 rakaat au arba'an atau 4 rakaat fa fiha tasyahudani, maka dilaksanakan 2 kali tasyahud awal wa sani. Ada namanya tasyahud awal dan ada namanya tasyahud sani. Tasyahud sani itu di kita sering kita sebut tasyahud akhir ya. Wa yatasawwaru fi haqqil masbuk salasa tasyahudat, meskipun seorang yang masbuk nanti bisa saja dia melaksanakannya menjadi 3 tasyahud bagi orang yang masbuk ya. Wa yatasawwaru fi haqqihi fi salatul maghrib 4 tasyahudat, bahkan bagi orang yang masbuk bisa nanti 4 rakaat pada 4 kali tasyahud di dalam salat maghribnya. Misal an yudrika al-imam ba'da ruku' fi saniyah. Ada orang masbuk ikut berjamaah sedangkan imam sudah ruku'. Selesai ruku' ikut dia. Fayutabi'uhu fi tasyahud awal. Maka karena imam rakaat kedua, imam tasyahud, dia ikut tasyahud tapi belum ada rakaat untuk dia. Kemudian bangun imam pada rakaat ketiga, dia baru rakaat pertama. Lalu kemudian wasani, imam tasyahud akhir, dia masih rakaat pertama, padahal dia sudah 2 kali tasyahud. Walam yahsul lahu minas salati ila rakaatan, dia baru dapat 1 rakaat tapi sudah 2 kali melaksanakan tasyahud. Fa iza sallama al-imam qama al-masbuk, ketika imam salam dia berdiri untuk rakaat kedua. Liyati bi rak'ataini al-baqiyataini alaihi fa yusalli rak'atan wa yatashahhadu aqibaha li'annaha saniyatahu. Ketika dia melanjutkan salatnya, rakaat kedua dia tasyahud, berarti sudah 3 kali dia tasyahud, padahal rakaatnya baru 2. Summa yusalli salisa, kemudian dia naik rakaat ketiga, wa yatashahhad aqibaha, kemudian dia tasyahud akhir, tasyahud sani, berarti 4 kali dia tasyahud. Itu bagi yang masbuk. Sedangkan bagi orang yang dari awal ikut sholat atau sholat sendirian, normalnya kalau jumlah rakaatnya lebih 2 kali, 2 rakaat, maka paling banyak dia tasyahud cuma 2 kali, tasyahud awal sama tasyahud sani. Amma iza shalla nafilatan fanawa aksaru min 4 rakaatin, dan adapun apabila dia sholat sunnah lalu dia berniat untuk melaksanakan lebih dari 4 rakaat, bi annawa mi'ata raka'atin, dia mau salat itu sampai 100 rakaat, fal ikhtiyar an yaktasira fiha ala tasyahhudaini, maka dia melaksanakannya, memisahkannya dalam 2 tasyahud. Fa yusalli ma nawahu illa raka'ataini. Nah, kecuali dia memang salatnya 2 rakaat, wa yatashahhadu summa ya'ti bi raka'ataini wa yatashahhud akhir as-sani wa yusallim. Nah, itu melaksanakannya 4 rakaat, di 2 rakaat pertama di tasyahud, kemudian dia tasyahud lagi di rakaat terakhir. Qala jama'atun min ashabina, lalu kemudian sekelompok mazhab kami mengatakan, la yajuzu an yazida ala tasyahudaini, tidak boleh orang salat tasyahudnya lebih 2, maksimal dia 2 kali tasyahud. Wala yajuzu an yakuna baina tasyahudul awal wasani aksaru min rak'ataini, antara tasyahud awal sama tasyahud akhir itu tidak boleh lebih daripada 2 rakaat. Artinya 2 rakaat tasyahud, 2 rakaat tasyahud. Enggak boleh 1 rakaat tasyahud lalu kemudian 3 rakaat lagi baru tasyahud akhir, enggak boleh. Mesti 2.
Wa yajuzu an yakuna bainahuma raka'atan wahidah. Minimal dia pada setelah tasyahud awal itu boleh satu rakaat. Misalkan dia maghrib itu di 2 rakaat pertama tasyahud, lalu tambah 1 rakaat lagi tasyahud akhir. Itu bisa saja ya. Fa in zada 'ala tasyahudaini aw kana bainahuma aksar min rak'ataini batalat salatahu. Kalau lebih dari 2 tasyahud atau antara tasyahud awal sama tasyahud tsani lebih dari 2 rakaat, maka batal salatnya. Wa qala akharun, berkata ulama-ulama yang lain, yajuzu an yatashahhada fi kulli raka'atin. Mereka berpendapat bahwa boleh saja setiap rakaat itu tasyahud. Wal asah jawazuhu fi kulli raka'atin la fi kulli raka'atin. Tapi pendapat yang paling kuat, yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i dan yang lain-lain, jumhur ulama mengatakan bahwa yang paling tepat adalah setiap 2 rakaat tasyahud, tidak bisa 1 rakaat tasyahud dan 1 rakaat tasyahud. Begitu ketentuannya. Wa'lam, ketahuilah anna tasyahhud al-akhira wajibun inda Syafi'i wa Ahmad wa aksarul ulama. Bahwa tasyahud akhir itu hukumnya wajib menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hambali dan mayoritas ulama. Wa sunnatun inda Abi Hanifah wa Malik, kecuali menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan itu hukumnya sunnah, tak sampai kepada hukumnya wajib di dalam salat. Amma tasyahud awal fasunnatun inda Syafi'i. Adapun tasyahud awal itu hukumnya sunnah menurut Imam mazhab Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah wal aksarin. Dan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mengatakan itu hukumnya sunnah pada tasyahud awal. Wa wajibun inda Ahmad, dan dalam mazhab Hambali dikatakan hukumnya wajib tasyahud awalnya. Tapi mayoritas mengatakan sunnah, artinya kalau dia tinggalkan tidak sampai membatalkan salat. Falau tarakahu inda Syafi'i sahat salatahu. Kalau dia tinggalkan tasyahud awal dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sah salatnya, walakin yasjuda lis-sahwi, tetapi dia sujud sahwi. Sawa'un tarakahu 'amdan aw sahwan wallahu a'lam. Meskipun dia tinggalkan itu secara sengaja atau dia tinggalkan karena lalai, wallahu a'lam. Wa amma lafzut tasyahhudi fasubita fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam salasata tasyahudat. Adapun lafaz tasyahud, maka kita bisa melihat di dalam hadis-hadis Nabi SAW, di situ ada 3 kata tasyahudat ya. 3 kata tasyahud. Yang pertama, kita bisa melihat redaksi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya apa? At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Redaksi ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim dan lain-lain. Nah, itu redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tasyahud, bunyinya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah riwayat Muslim. Kurang lebih dari yang pertama tadi redaksinya, hanya saja yang pertama tadi at-tahiyatu lillah wa salawatu wat thayyibat. Sedangkan pada redaksi ini at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, redaksi yang ketiga, Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan dari Rasulullah SAW, bunyinya at-tahiyatut thayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi sedikit di awalnya saja yang berbeda, at-tahiyatu at-thayyibatu as-salawatu lillah. Yang selebihnya itu sama ya. Jadi tasyahud itu sampai syahadat. Jadi selawat itu tidak masuk dalam kategori tasyahud di dalam tasyahud itu. Jadi tasyahud itu mulai tahiyat sampai asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, meskipun ini 3 yang yang paling populer di dalam redaksi pembacaan tahiyat tasyahud pada tahiyat dalam tasyahud ya. Meskipun kita bisa menemukan ada banyak lagi redaksi-redaksi lain, misalkan dalam Sunan Al-Baihaqi dalam sanad yang bagus juga Anil Qasim allamatni Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah mengajarkannya
Haza tasyahhudu Rasulillah SAW. Begini tasyahud Rasulullah. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maaf. Di ujungnya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, tahiyatu jadi kurang-kurang lebih saja, hanya berbolak-balik pada kata at-tahiyat wassalawat wattayyibat ya. Atau pada riwayat lain dalam kitab Muwatta Imam Malik kita bisa menemukan ada redaksi lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca ketika di atas mimbar dia mengajarkan orang-orang untuk tasyahud, dia mengatakan at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah. Ini ada perbedaan redaksi. Az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu as-salawatu lillah, tambahan kata az-zakiyat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu redaksi yang lain. Di dalam kitab Muwatta juga dan Sunan Baihaqi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia tasyahud dia membaca at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sedikit bolak-baliknya saja. Jadi ada banyak sekali redaksi tahiyat, tapi yang paling kokoh itu banyak diamalkan pada 3 redaksi yang pertama yang kita baca tadi dalam riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, fahazihi anwa' min at-tasyahhud qala al-Baihaqi was-sabit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salah satu ahadis. Kata Imam Baihaqi mengatakan bahwa yang paling redaksi yang dari Rasulullah SAW itu pada 3 hadis yang pertama. Hadis Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Asy'ari yang telah kita baca di awal tadi. Dan Imam Baihaqi mengatakan bahwa salah satu sahihah, 3 redaksi tadi itu sahih. Wa asahhu hadis Ibnu Mas'ud, tetapi yang paling sahih adalah redaksi Ibnu Mas'ud tadi. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun yang 2 lagi juga sahih. Wa'lam annahu yajuzu at-tasyahhud bi ayyi tasyahhudin sya'a min hazihil mazkurat. Ketahuilah bahwa yang mana saja kita pilih dari redaksi-redaksi tadi itu boleh, kata Imam Nawawi ya, karena semuanya maksur. Wa hakaza nassa alaihi imamuna asy-Syafi'i. Beginilah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i wa ghairuhu minal ulama radhiyallahu anhum, dan juga ulama-ulama lain juga mengajarkan yang sama. Wa afdaluha inda Syafi'i, adapun redaksi yang paling afdal dalam menurut Imam Syafi'i adalah hadis Ibnu Abbas li ziyadati fihi bin lafzil mubarakat, karena ada tambahan kata mubarakah. Yang paling dipilih dalam mazhab Syafi'i adalah ini, riwayat Ibnu Abbas. At-tahiyatul mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ada kalimat mubarakat di situ, maka dipilih oleh Imam Syafi'i karena hadisnya sama-sama sahih, tapi ada kata mubarakah di situ. Qala Syafi'i wa ghairuhu minal ulama rahimahumullah. Imam Syafi'i berkata, begitu juga dengan ulama-ulama lain berkata, li kaunil amri fiha ala si'ah wa takhyir ikhtalafat alfazur ruwad. Perkara ini banyak pilihan ya, luas dalam hal ini karena perbedaan situ lafaz para perawi sedikit berbeda dalam lafaznya. Wallahu alam. Faslun. Al-ikhtiyaru an ya'tiya bitashahhudin minas salasatil ula bikamalihi falau hudzifa ba'duhu fahal yujizihu. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa 3 redaksi yang pertama tadi itu adalah itu yang paling sempurna. Bagaimana kalau salah satu dari kalimat yang ada dalam tasyahud itu tadi itu kita terbuang atau tak terbaca oleh kita, apakah sah? Fa'lam anna lafzal mubarakat was salawat wat thayyibat waz zakiyat. Ketahuilah bahwa adanya lafaz mubarakat atau yaitu mubarakat was salawat wat thayyibat waz zakiyat dalam redaksi yang lain tadi sunnatun laisa bisyartin bitasyahhud. Itu kalimat itu tidak wajib di dalam tasyahud. Itu pula
Falau hazafaha kullaha waqtasara ala qawlihi at-tahiyatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi ila akhir ajza'ahu. Kalau dia tak baca as-salawatu thayyibatul mubarakatu az-zakiyat, tak dia baca, langsung saja dia baca at-tahiyatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, itu sah. Wa hadza la khilafa fihi indana. Tidak ada perbedaan mazhab Syafi'i dalam hal ini. Jadi as-salawatu thayyibatu at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, atau dalam redaksi lain ditambahkan az-zakiyat, itu tidak wajib dibaca. Tapi kalau dibaca tentu sempurna. Nah, kalaupun tak terbaca, langsung saja at-tahiyatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, itu dah sah. Wa hadza la khilafa fihi indana. Tidak ada perbedaan dalam hal itu tentang kesahannya, ya. Wa amma baqiyul alfazi min qawlihi assalamu alayka ayuhan nabiyyu ila akhiri fawajibun la yajuzu hasfa syai'in minhu illa lafzu wa rahmatullahi wa barakatuh. Adapun lafaz mulai dari lafaz assalamu alayka ayuhan nabiyyu sampai akhir, itu wajib, tidak boleh dibuang satu kata pun kecuali kata wa rahmatullahi wa barakatuh, ya. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh itu tidak wajib. Tapi assalamu alayka ayuhan nabi wajib. Fa fihi ma salasatu awjahin li ashabina. Nah, di sini terjadi perbedaan pandangan dalam mazhab Syafi'i. Asahuha, pendapat yang paling kuat, la yajuzu hasfa wahidatin minha, tak boleh dibuang. Nah, wa hadza huwa allazi yaqtadihi dalil ittifaqil ahadits alaihima. Berdasarkan kokoh pada dalil yang disepakati tentang ini. Ada pendapat yang kedua mengatakan wasani yajuzu hasfahuma. Pendapat kedua mengatakan boleh saja dibuang. Wasalis yajuzu hasfa wa barakatuh. Pendapat yang ketiga yang boleh dibuang itu kata wa barakatuh duna wa rahmah, duna rahmatullah. Kata rahmatullahnya enggak boleh dibuang, wa barakatuhnya boleh dibuang. Wa qala Abu Abbas bin Suraj min ashabina, berkata Abu Abbas bin Suraj di kalangan mazhab kita, yajuzu an yaktasira ala qawlihi at-tahiyatu lillah salamu alayka ayuhan nabi salamu ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Abu Abbas mengatakan yang paling singkat di dalam tahiyat itu redaksinya begini, yang wajib, ya, yang lebihnya tidak wajib. At-tahiyatu lillah salamu alayka ayuhan nabi salamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, cukup. Karena yang lebihnya itu tidak wajib, cuma itu yang wajib. Wa amma lafzus salam fa aksiru riwayat assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Maka riwayat yang paling banyak dipakai adalah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa kaza, begitu juga assalamu alayna, ya, bi alif lam, pakai alif lam. Jangan salamu alayka ayuhan nabiyyu, tapi assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Meskipun pada riwayat lain dikatakan itu tak pakai alif lam, langsung saja salamu. Sedangkan yang paling afdal di situ, pendapat yang paling dipilih adalah assalamu, ya. Meskipun dua-duanya itu ada, ya, dikutip dari pendapat para ulama, lakin afdal assalamu bil alif wal lam, tapi yang paling afdal adalah katanya pakai alif lam, assalamu, ya. Itu pendapat yang paling banyak yang dianut oleh para ulama. Wa amma tasmiyatu qabla at-tahiyyat faqad rawayna hadisan marfu'an min sunanin Nasa'i wal Baihaqi wa ghairihima bi isbatihima. Adapun tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum tahiyat, maka kami telah meriwayatkan hadis marfu' dalam kitab Sunan Baihaqi dan Nasa'i dan selainnya. Wa taqaddama isbatahuma fi tasyahhud Ibnu Umar, dan juga itu telah ditetapkan di dalam tasyahud yang diajarkan oleh Ibnu Umar. Nah, lakin qala al-Bukhari wan Nasa'i wa ghairuhuma min a'immatil hadis, akan tetapi Imam Bukhari dan Nasa'i dan para ahli imam-imam hadis lain mengatakan bahwa inna ziyadata tasmiyati ghaira sahihatin. Tambahan bismillah ataupun tasmiyah itu tidak sah, tidak benar, tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan tambahan dari Rasulullah. Falihaza qala jumhur ashabina, oleh karena itu mayoritas, ya, kalangan kita berpendapat la tustahabbut tasmiyah, tidak disunnahkan tasmiyah pada at-tahiyat.
Wa qala ba'du ashabina tustahabbu, meskipun sebagian mengatakan disunnahkan, wal mukhtar annahu la ya'ti biha, tapi pendapat yang paling dipilih dalam hal ini adalah tidak baca bismillah sebelum tahiyat. Lianna jumhuras sahabati, karena mayoritas sahabat allazina rawau at-tasyahhud lam yarwuha, semua sahabat-sahabat yang mengkisahkan tentang tasyahud ini tidak ada meletakkan kata bismillahirrahmanirrahim sebelum at-tahiyat. Faslun, pembahasan. Wa i'lam anna tartibat fit tasyahhudi mustahabbun laysa biwajib. Tertib artinya sesuai dengan urutan. At-tahiyat, assalamu alayka, lalu assalamu alayna, lalu kemudian asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tertib itu mustahab, itu sunnah saja, laysa biwajib, tidak wajib harus tertib. Falau qaddama ba'duhu ala ba'din jaza 'ala al-mazhab as-sahih al-mukhtar allazi qalahu al-jumhur. Kalau seandainya dia bolak-balik, boleh saja. Itu menurut jumhur. Wa nasu alaihi Syafi'i rahimahullah fil begitu juga dalam kitab al-Um yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Wakila, meskipun ada yang mengatakan la yajuzu, tidak boleh, sama seperti statusnya al-Fatihah, ya. Wa yadullu lil jawazi taqdimus salam ala lafzi syahadati fi ba'di riwayati wa ta'khiruhu fi ba'diha kama qaddamnahu. Dan dalil menunjukkan tentang kebolehan mendahulukan salam daripada lafaz tasyahud, ya assalamu alayka, daripada asyhadu an la ilaha illallah. Karena itu ada pada sebagian riwayat. Tadi ada kita baca riwayat kita baca pada riwayat ada satu riwayat di situ didahulukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sebelum assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Oleh karena itu ada yang berpendapat boleh, meskipun yang paling bagus itu dilakukan secara tertib. Nah, wala yajuzu at-tasyahhud bil ajamiyah liman qadara 'ala al-arabiyyah wa man lam yaqdir yatashahhadu bi lisanihi wa yata'allamu kama zakarna fi takbiratul ihram. Harus pakai bahasa Arab, ya. Terakhir, faslun, pembahasan as-sunnatu fi tasyahhudi al-israr li ijma'il muslimin 'ala zalik. Sunnah dalam tasyahud itu israr, dibaca secara sir. Itu menurut ijma' muslimin, ya. Wa yadullu alaihi minal hadis ma rawainahu fi sunani Abu Daud wa Tirmizi wal Baihaqi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Karena di situ kita bisa lihat hadis diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, Tirmizi dan Baihaqi. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah dia mengatakan minas sunnati an yukhfiyat tasyahhuda. Bagian dari sunnah bahwa tasyahud itu dibaca secara khafi, secara sir, ya. Bahkan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan dan Hakim mengatakan hadis itu sahih. Nah, jadi wa iza qala sahabi minas sunnah kaza karena bimakna qaulihi qala Rasulullah SAW. Kalau sahabat mengatakan itu adalah sunnah, maka sama seperti seakan-akan Rasulullah, dia mendapat dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa disirkannya baca tasyahud itu hukumnya sunnah. Hadza huwal mazhabul sahih al-mukhtar allazi alaihi jumhur ulama wal fuqaha wal muhaddisin. Nah, inilah pendapat yang paling kuat, mazhab yang paling kuat yang dipilih mayoritas ulama, baik kalangan fikih maupun kalangan ahli hadis. Nah, falau jahara bihi kariha, kalau dia jaharkan makruh, lam tubtil salatahu wa la yasjud lisahwi, tetap sah salatnya tapi makruh. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.